Pemirsa, setelah ditetapkan tersangka kasus pemerkosaan dan perdagangan anak di bawah umur, AT, anak seorang anggota DPRD Kota Bekasi, akhirnya diserahkan keluarganya ke Polres Metro Bekasi Kota. AT diserahkan pihak keluarga setelah diketahui keberadaan di wilayah Bandung, Jawa Barat. Tersangka berinisial AT diserahkan ke Mapolres Metro Bekasi pada Jumat pagi. Tersangka diserahkan dengan didampingi oleh kuasa hukum keluarga. Tersangka AT diketahui 2 kali mangkir dari panggilan polisi dan melarikan diri ke Bandung, Jawa Barat. Pihak keluarga akhirnya menemukan lokasi tersangka dan langsung mendatanginya agar menyerahkan diri. Di pagi ya, dini hari untuk pelaku sudah kita amankan dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Untuk proses selanjutnya kita akan lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan untuk mempermudah prosesnya, karena kita ketahui bersama semenjak laporan dilakukan di Polres Metro Bekasi Kota, pelakunya hukumnya meyakinkan AT bahwa dengan kita kooperatif, kita dengan ikuti proses hukum, artinya bagian daripada taat hukum, dan AT sudah tenang, nyaman, dan siap untuk diperiksa di penyidik. Sebelumnya, pemirsa, seorang anak anggota DPRD Kota Bekasi diduga menganiaya dan mencabuli seorang remaja putri. Dalam aksinya, pelaku menyekap korban selama seminggu di sebuah rumah kontrakan. Keluarga korban kemudian melaporkan aksi pelaku ke aparat kepolisian. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Aloysius Supriyadi. Selamat sore Pak Aloysius. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Aloy, berarti selama pelaku ini melarikan diri, keluarga pelaku benar-benar tidak mengetahui keberadaan pelaku atau ada indikasi menyembunyikan keberadaannya? Jadi selama ini pelaku memang sudah menikah dan sudah cerai, kemudian dia sudah berpisah dari orang tuanya, artinya sudah mandiri, tinggal sendiri karena sudah cukup umur. Kemudian keluarga tidak mengetahui keberadaan pelaku. Jadi dari awal pelaporan dilakukan, pelaku sudah melarikan diri. Ini kami lakukan pencarian juga ke Cilacap dan ke Bandung. Kemudian kemarin juga kita juga melakukan penggeledahan kepada kediaman orang tuanya, dan akhirnya tadi pagi subuh jam 4 pelaku diantar oleh pihak keluarga ke kantor polisi. Baik, artinya pihak kepolisian sempat melacak keberadaan pelaku ini di beberapa kota, Pak, ya? Di Cilacap dan Bandung, Pak. Baik, apa yang menjadi tantangan ketika itu sehingga keberadaan dari pelaku ini tidak diketahui secara pasti, Pak? Yang menjadi tantangan memang pada saat dilaporkan awal, tanggal 12 April, kejadian dilaporkan, pelaku sudah melarikan diri. Jadi kami melakukan pemeriksaan hanya kepada korban. Nah, ini mengumpulkan bukti awal ini yang cukup membutuhkan waktu, sehingga pada saat tanggal 19 kemarin kita tetapkan sebagai tersangka, kemudian tanggal 21 yang bersangkutan sudah bisa diamankan di Polres Bekasi Kota. Baik, berdasarkan keterangan pelaku, apa alasannya bersembunyi? Pelaku takut, dengan pemberitaan juga besar, kemudian pelaku juga tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dia melarikan diri. Baik, kalau untuk alasan pelaku ini menyembunyikan korban ini seperti apa? Hasil pemeriksaan kami tidak ada menyembunyikan korban, jadi pelaku ini sudah berpacaran kurang lebih selama 9 bulan dengan korban. Oke. Berarti untuk tuduhan yang dilontarkan kepada pelaku seperti penyekapan, apakah dirinya mengakui perbuatan-perbuatannya? Pemeriksaan kami sama yang tadi kita lakukan, pelaku tidak mengakuinya karena mereka melakukan hubungan juga suka sama pacaran. Jadi ada perbedaan keterangan ya antara korban dengan pelaku? Ini akan kita dalami, di mana yang benar, karena memang fakta-fakta hukumnya harus kita kejar semua. Okay. Sudah ada berapa saksi, Pak, yang dimintai keterangan? Sudah ada 7 saksi. Tadi Anda mengatakan bahwa pelaku tidak mengakui perbuatannya, lantas kenapa dia masih nekat kabur jika tidak bersalah? Yang tidak diakui yang mana nih, Pak? Baik, untuk perbuatan menyekap, ataupun juga dilakukan atas suka sama suka?
Ya karena awalnya mereka berpacaran kurang lebih sama 9 bulan, kemudian terjadi permasalahan sehingga pada saat pelaporan pelaku takut dan melarikan diri. Baik, dalam melarikan diri ini apakah ada pihak yang membantu pelaku Pak untuk bersembunyi? Untuk membantu tidak ada, tapi pelaku melarikan diri ke Cilacap dan itu masih ada hubungan keluarga di tujuan tempat tersebut. Lalu bagaimana dengan dugaan perdagangan anak itu Pak, kasusnya? Sementara pemeriksaan kami terhadap yang tersangka itu tidak ada kegiatan untuk perdagangan anak, dan yang bersangkutan juga tidak mengakui hal tersebut. Nanti akan kita dalami terus kalau memang ada bukti-bukti yang bisa mengarah kepada hal tersebut. Artinya tidak ada indikasi bahwa yang bersangkutan menjual ABG itu ya Pak ya? Tidak ada Pak ya? Ya, saat ini belum ada. Kemudian ke depan pemeriksaan ini seperti apa Pak? Apalagi fakta-fakta yang mungkin akan dikumpulkan oleh pihak kepolisian Pak? Pastinya kita akan mencari terus menggali fakta-fakta di lapangan, kemudian juga dari pelaku. Kan ini baru tadi malam, baru tadi subuh kita amankan. Ini akan kita dalami terus. Kemungkinan akan ada tuduhan lainnya bisa dibuktikan atau tidak. Baik, apakah ada rencana mempertemukan pelaku dengan korban untuk mendalami pemeriksaan? Itu nanti teknis penyidikan akan dilakukan oleh penyidik. Jika terbukti bersalah, jeratan pasal apa yang akan dijatuhkan terhadap pelaku dengan kasus ini, Pak? Untuk pelaku sudah tersangka, Pak. Untuk pasalnya pasal 81, itu persetubuhan di bawah umur, Undang-Undang Perlindungan Anak, Pak. Baik, ancaman hukumannya Pak? Di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun. Baik, terima kasih Kombes Pol Aloysius Supriyadi sudah berbagi informasi bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.